Dan di saat saya pasrah akan semua masalah-masalah saya, Mbak, Allah kasih hadiah yang Masya Allah. Saya dan suami saya diberangkatkan umroh gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, kali ini aku akan bacain testimoni dari Mbak El di Bekasi. Jadi Mbak El ini judulnya testimoni umroh gratis. Masya Allah, kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon nama saya untuk disamarkan ya Mbak. Salam kenal Mbak Mel, salam kenal kembali Mbak. Masya Allah, perkenalkan nama saya El dari Bekasi. Saya ingin memberikan testimoni tentang sholawat munjiat yang saya dawamkan. Udah 2 tahun ini saya terlilit hutang yang banyak dan ditipu sama orang yang udah saya anggap keluarga. Sebut aja namanya B. Dari tahun 2022, 2003 dan sampai sekarang pun ekonomi saya benar-benar sulit, Mbak. Awal mula kehancuran ini ketika saya dikenalkan pinjol sama si B. Waktu itu saya sudah butuh uang untuk modal usaha, sedang butuh uang untuk modal usaha. Saya coba pinjam uang sama si B, tapi waktu itu si B kasih solusi ke saya untuk pinjam duit ke pinjol. Dan tidak pernah pakai pinjol, gimana ya? Awalnya sih saya ragu karena saya memang tidak tahu sistem pinjol dan tidak pernah pakai pinjol sama sekali. Tapi si B meyakinkan saya kalau pakai pinjol itu aman. Akhirnya karena butuh modal, saya ikutlah apa kata si B, Mbak. Dari mulai pengisian data, pinjol dan aplikasi apa aja yang bisa digunakan, semua si B yang isi, Mbak. Waktu itu saya tinggal foto aja untuk proses ACC. Saya pikir dengan pinjol semua masalah saya akan selesai. Ternyata saya salah, Mbak. Ternyata itu adalah awal kehancuran saya. Usaha saya benar-benar hancur, Mbak. Saya gali lubang, tutup lubang, Mbak, untuk bayar pinjol. Siapa nih yang modalnya dari pinjol? Ayo. Sampai akhirnya saya nyerah, Mbak. Saya udah gak kuat lagi karena usaha saya benar-benar kacau, modal habis, dan tidak ada untung sama sekali. Sedangkan suami dan keluarga saya tidak tahu tentang masalah utang-utang saya, Mbak. Akhirnya saya beranikan diri buat jujur sama suami dan minta tolong sama saudara saya, Mbak. Awal mereka tahu, mereka marah sama saya, tapi mereka akhirnya mau pinjamkan duit untuk buat melunasin pinjol-pinjol saya, walaupun itu cuma beberapa aja yang lunas. Dan saya masih tetap gali lubang, tutup lubang. Dan yang lebih parah lagi, Mbak, saya ditipu si B. Dia pinjem di aplikasi saya sampai 11 juta dan gak bayar cicilan di aplikasi pinjol saya. Sebelum si begal bayi, dia juga minjem uang saya 10 juta dan sampai sekarang si B gak bertanggung jawab. Komunikasi juga dia putus sepihak, Mbak.
Rasanya bener-bener hancur, orang yang selama ini saya pikir baik ternyata jahat sama saya, Mbak. Ditambah lagi akun medsos saya dihack, saya dibilang maling uang, astagfirullahaladzim. Ya nih temennya ya. Foto saya dan keluarga saya dipampang di akun medsos saya. Saya bener-bener putus asa dan saya nyerah, Mbak. Sampai akhirnya saya ketemu sama channel YouTube-nya Mbak Mel dan Ustazah Halimah Alaidrus. Saya coba dawamkan salawat, Mbak, mulai dari Sajaratun Nukut, salawat Jibril, salawat Munjiat, dan salawat Adrikni. Itu pun gak saya targetkan, semampunya aja, Mbak. Tapi saya lebih sering dawamin salawat Munjiat. Alhamdulillah, walaupun utang saya belum lunas dan kondisi keuangan saya masih kacau, tapi rasanya tenang. Saya lebih ikhlas dalam menghadapi semua masalah-masalah, dan di saat saya pasrah akan semua masalah-masalah saya, Mbak, Allah kasih hadiah yang Masya Allah. Saya dan suami saya diberangkatkan umroh gratis sama adik saya. Semua biaya umroh dan saya dan suami, uang saku selama umroh dan uang untuk beli oleh-oleh, semuanya ditanggung oleh adik saya, Mbak. Saya dan suami tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ya Allah, rasanya kayak mimpi, Mbak. Saya dan suami yang banyak dosa ini bisa umroh tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Di sana kami nginep di hotel bintang 5 dan yang sekamar cuman berdua, Mbak. Satu kamar cuman saya dan suami saya aja. Kami juga diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah umroh, Mbak. Kami bisa sholat dan berdoa di Raudhah. Bisa cium Ka'bah, rasanya luar biasa banget, Mbak. Saya benar-benar malu sama Allah. Saya yang banyak dosa ini masih Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, Mbak. Masya Allah, sholawat benar-benar sedahsyat itu efeknya ya, Mbak. Walaupun utang-utang saya belum lunas, tapi Allah undang saya dan suami untuk bisa curhat dan berdoa langsung sama Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Mel atas ilmunya. Saya doakan Mbak Mel dan keluarga sehat selalu, amin. Berkah umurnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Doakan semua utang-utang saya bisa secepatnya lunas dan kita semua bisa diundang ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan haji, amin amin ya rabbal alamin. Sekian testimoni dari saya, maaf kalau testimoni kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak El di Bekasi. Mbak El ini lagi butuh uang, lagi butuh modal. Buat apa? Buat usaha. Pinjem ke temen yang udah dianggap saudara banget, udah bestie banget. Namanya si B nih, pakai nama samaran ya. B, pinjem duit dong. Buat apa lu pinjem duit? Buat modal nih, buat modal usaha, gue butuh banget. Ya udah lu pinjem ke pinjol aja, itu gampang. Yakin lo emang itu aman? Aman, udah tenang aja sini, gue yang bikinin aplikasinya, gue yang downloadin, gue bakal cariin pinjol-pinjol mana nih yang aman ya, gue cariin. Pokoknya lo tinggal kirim yang foto ya, foto KTP sama foto KTP lo lagi megang KTP gini dah pokoknya ya, gitu cekrek gitu kan. Udah tuh diikutin. Nah akhirnya pinjem buat modal, dikirain sama Mbak El nih, wah aman nih. Nanti dari keuntungan jualan, dari keuntungan usaha bisa buat bayar pinjol. Ternyata apa yang terjadi? Itu pinjol, itu riba menghancurkan, riba bikin rezeki seret, boro-boro bisa bayar, akhirnya ujung-ujungnya gali lobang, tutup lobang, nauzubillah. Ada yang sama kayak gitu? Ada teman-teman? Kalau memang ada, bismillah ya, insya Allah beres, insya Allah selesai, insya Allah lunas. Caranya gimana? Pertama, benerin sholat ya, tunaikan kewajiban-kewajiban kita, salah satunya sholat. Kemudian yang kedua, mulailah perbanyak baca sholawat. Sholawatnya terserah sholawat apa ya, yang penting kamu baca setiap hari. Mau dihitung boleh, nggak dihitung boleh, terserah. Kalau aku pasti dihitung, karena apa? Dengan menghitung itu membuat aku jadi semangat untuk baca, bisa baca lebih banyak setiap harinya ya. Selain teman-teman mulai benerin sholat, teman-teman mulai perbanyak sholawat, teman-teman ikhlas dulu menerima apapun hal yang gak enak nih hari ini. Ya seperti yang dirasain sama Mbak El di Bekasi. Aku punya hutang, aku dikejar hutang, aku pusing stres gara-gara utang, aku ditipu temanku sendiri. Nah itu diterima dulu, ikhlas menjalaninya. Alhamdulillah gara-gara masalah itu Mbak El jadi kenal sholawat ya kan. Nah lanjut lagi ya, sebelum lanjut kita bahas Mbak El. Jadi setelah teman-teman udah mulai benerin sholat, perbanyak baca sholawat, teman-teman ikhlas menerima keadaan hari ini, teman-teman mesti introspeksi diri. Introspeksi diri supaya apa? Supaya kita nggak bangga sama apa yang udah kita lakuin sekarang. Baru juga sholawatan 1000, 2000, 10.000, 20.000, kita udah menuntut Allah untuk ngabulin doa kita secepatnya.
Emang kita siapa? Ya makanya kita mesti introspeksi diri, acak, bercermin. Kemudian setelah itu kita mesti apa? Kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, meskipun dikejar utang, meskipun banyak masalah, tapi aku masih hidup, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan aku diberikan kesempatan sama Allah untuk mengenal sholawat. Masya Allah, tuh teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman, kudu pasrah. Pasrah belum pasrah, berprasangka baik sama Allah. Teman-teman mesti berprasangka baik sama Allah. Kenapa harus berprasangka baik? Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk, emang mau itu terjadi sama kita? Ya. Dan yang terakhir, kudu pasrah. Kita udah lakuin semuanya, semua poin udah dijalanin, tinggal serahin semuanya sama Allah. Terserah engkau ya Allah. Gimana caranya bisa pasrah? Udah lakuin yang tadi aku sebutin, pasrah akan muncul dengan sendirinya. Terusin baca sholawat ya teman-teman ya. Kembali ke Mbak El ya, Masya Allah banget. Akhirnya Mbak El nggak cuman gali lubang tutup lubang, ternyata nih temen yang udah dianggap saudara si B ini, ampun tega banget B, kamu B ya, semoga si B ini nonton gitu ya dan sadar gitu ya. Dan si B ini ternyata ngambil juga ya pinjol, tapi pakai aplikasinya si Mbak El. Nggak tanggung-tanggung 11 juta. Belum lagi dia juga pinjem cash sama Mbak El 10 juta. Jadi total 21 juta. Udah kagak bayar dari 2023, sekarang 2024 udah mah nggak bayar, malah nyebar-nyebarin berita buruk tentang Mbak El dan keluarganya di medsos tuh. Tega banget ya kamu ya Mbak B ya, ya Allah. Ini biasanya orang-orang yang udah ngutang, nggak mau bayar, nggak bisa bayar, ditagih marah, malah nyerang balik tuh. Biasanya kayak gitu tuh. Jangan, kita mah jangan begitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa kita disakitin, asal jangan jadi orang yang menyakiti. Nauzubillah. Gak apa-apa kita sakit ya, ada balasannya dari Allah. Kita diangkat derajat, kita diberikan kebaikan, kebahagiaan sama Allah, daripada kita yang menyakiti. Kalau kita yang menyakiti, waduh urusannya berabe ya, urusannya sama Allah sudah berabe. Kalau tuh orang maafin, kalau tuh orang kagak maafin, kagak kelar tuh masalah. Iya gak? Ya teman-teman, jangan sampai nauzubillah ya kalau kita jadi orang yang seperti si Mbak B ini nih. Ini tega banget nih sama teman sendiri ya, jangan sampai nauzubillah. Alhamdulillah akhirnya Mbak El mengenal sholawat. Katanya lewat aku dan lewat Ustazah Halimah Al-Idrus. Mulailah baca sholawat. Nggak dihitung, pokoknya semua dibaca. Adrikni, Munjiat, Sajadatun Nukut ya. Tapi yang paling sering katanya yang dibaca Munjiat. Kita baca Munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, indah banget salawat Munjiat. Mbaknya baca itu. Memang utangnya belum lunas, sampai sekarang kirim video utangnya belum lunas. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah undang Mbak El ke Baitullah, umroh gratis berdua suami dari adiknya. Tuh, kata Allah, udah tenang, urusan utang ntar aku bantuin lunas. Udah sekarang biar makin adem hatinya, ayo kesini dah, aku undang dah. Umrah dulu, gratis nih, semuanya gratis. Tempat tinggalnya di hotel bintang 5 tuh tidurnya. Yang bisa berdua sama suami, enak banget ya. Kemudian mbaknya juga dapat uang jajan buat beli oleh-oleh segala macam. Pokoknya lo tenang aja, kata adiknya si Mbak siapa? Kata adiknya Mbak, ngomongnya lo masih kalau orang Bekasi kan gitu ya, lo udah Mbak lo tenang aja deh, atau udah Pok lo tenang aja Pok ya, semuanya udah lo tinggal beres aja ibadah aja, pokoknya duit apa semua udah gue siapin Pok buat lo Pok. Tuh Masya Allah, Allah berikan rizki melalui adiknya untuk Mbak El dan suaminya umroh gratis. Di sana bisa doa, bisa ngadu, wah lebih adem tuh. Hati-hati Mbak B, ini yang lagi kesakitan nih, yang lagi dizolimin sama kamu Mbak B ini ngadunya ke Allah di Baitullah. Siap-siap dah. Mbak Mel nakut-nakutin, ben aja. Abisnya tega banget sama teman sendiri yang udah nolongin ya nggak, Masya Allah banget. Utangnya belum lunas teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang, Mbak aku udah sholawatan, kenapa utangku belum lunas? Ya sabar, Allah tahu yang terbaik buat tambah-hambanya. Ada yang langsung dilunasin, ada yang harus belok sana belok sini, yang akhirnya ujung-ujungnya lunas. Hasil akhirnya sama, cuman Allah tahu yang terbaik buat kita.
Bisa jadi kalau langsung dilunasin, kita ntar lupa nih sama Allah, kita nggak salawatan lagi, kita nggak ibadah lagi, kita ngelakuin hal yang salah lagi. Bisa jadi juga kalau misalnya kita dikabulkannya lama gitu ya, makanya ada yang cepat. Kenapa dia cepat? Kenapa aku lama? Bisa jadi kalau dia dikabulinnya lama doanya, bisa jadi dia malah berhenti sholawatnya karena dia nggak sanggup menunggu lama. Kita nih sanggup nunggunya, makanya Allah dikasih lama. Udah, kamu kalau dikasih cepet nanti kamu lupa nih sama sholawat gitu. Makanya teruslah berprasangka baik. Insya Allah ya teman-teman ya. The power of sholawat. Jangan pernah tinggalin sholawat, karena pasti ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah tinggalin sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Terserah teman-teman mau baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, Munjiat, Sajaratun Nukut, Adrik, nih terserah, bebas nariyah, terserah. Semua sholawat bagus. Tidak ada sholawat yang sholawat khusus utang, sholawat khusus dapat jodoh, nggak ada. Sholawat ya sholawat, keinginan-keinginan kita itu, hajat-hajat kita itu namanya doa. Maka apapun doanya, dorong pakai sholawat, begitu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak El cepat lunas utangnya, amin. Dan semoga si Mbak B sadar dan dikenalkan juga sama Allah dengan sholawat, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya robbal alamin. Utangnya pada lunas ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.